Tetekan itu kan tongkatnya bukan hanya hiasan naga dan sebagainya, itu disebut dengan tongkat sastra. Memang kita ketat. Seorang murid yang paham betul dengan ajaran, dia tidak akan pernah menentang ucapan gurunya. Dan nah begitu dia hadir, sebenarnya kan bukan guru yang mencari murid, murid yang datang ke gurunya. Ya, kalau terjadi pelanggaran sesana pada tingkat yang tidak bisa ditolerir, begitu ya, tidak bisa diterima, maka hukumnya bukan berarti dia harus meninggalkan guru, lepas dari murid, dari gurunya, lepas sekaligus kena hukum pantan. Kalau teguran tidak diindahkan, dia masuk ke patite namanya. Jadi pemberhentian melaksanakan aktivitas keseluruhannya selama itu waktunya nggak jelas, ada yang berikan 6 bulan, ada yang setahun dan sebagainya. Makanya saya tidak pernah melepas gelar dari kewangsaannya, karena itu kan kesepakatan sebenarnya. Jadi seorang Nana tidak boleh mengganti namanya selera dirinya lagi setelah diberikan nama. Jadi saya kan wajib merijek produk saya. Sebelum saya tarik, paling tidak saya lakukan teguran. Disinilah banyaknya Nana-nana dan sulingnya tidak menyadari kalau dirinya ditegur oleh nabenya, mesti kan senang. Maka akhirnya apa? Bisa terjadi langsung bilang mau pamit dan sebagainya. Ini bukan dunia suka-sukaan, dunia kesulitan, ini kontra ini. Bagi seorang pendeta Brahmana, satu kesalahan 1000 hukum buruknya. Makanya disebut Bambang Sisya, Bambang Nabe. Perilaku buruk seorang Nana akan ikut menurunkan grade Nabe. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Terima kasih sudah menyaksikan Hindu Channel pada hari ini dan hari-hari sebelumnya. Astungkara, kami pada saat di Bali banyak mengundang narasumber, memberikan literasi-literasi yang menarik. Salah satunya juga Ide Empu Acaryananda yang juga sampun ada di Hindu Channel kemarin. Dan menariknya lagi, ini kita akan membahas tentang kesulinggihan. Ampura, mohon maaf kalau kami dari Hindu Channel, kami berikan disclaimer dulu bahwa kami tidak ada niatan apapun. Kami yakin setiap guru, setiap sulinggih itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Hari ini kami diterima langsung oleh Ide Pandita Empu Jaya Acaryananda. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Nak Miko. Ya, ya becek ya. Suasana di Bali ini luar biasa. 1 bulan ya. 3 minggu yang lalu dikasih waktu ke Gria. Hari ini dikasih waktu lagi. Ide, izin kami dari Hindu Channel, karena banyak juga yang menuntut kepada kami karena kami ada di Bali. Tolong bahas tentang aguron-guron terkait dengan kesulinggihan atau terkait dengan sulinggih. Ini kalimat yang kami dapat di luar, tetapi secara bahasa Hindunya ini kami mungkin ingin berguru dulu dengan Ide Pandita Empu Acaryananda niki. Monggo Ide. Nggih, suksema. Terima kasih pemirsa dan penonton Hindu Channel dimanapun berada. Saya ucapkan salam pengastungkara, Om Swastiastu. Semoga saya bisa jumpai Anda di seluruh Nusantara, mungkin bisa di luar negeri ya. Karena banyak juga peminat tentang kehinduan kita, umat kita yang ada di luar negeri. Sempat beberapa bulan yang lalu saya diundang juga meeting dengan warga Hindu yang ada di sekitar Eropa ya. Itu. Nah, terkait dengan apa yang Nak Miko tanyakan, memang ini kan sebenarnya lembaga kependetaan atau kesulinggihan adalah lembaga sakral. Ya. Jadi lembaga sakral, jadi dia sebenarnya komunitas dewani ya. Komunitas dewani di mana yang ada di dalamnya, kalau di Buddhis disebut dengan sangha sebenarnya, ya sangha itu kumpulan para biku. Sementara kita di Hindu tidak ada memang satu nama untuk kelembagaan itu ya. Untuk yang kumpulan para sulinggih itu ya. Paling tidak nama-namanya pun kita kalau Buddhis kan jelas biku ya, kalau di ya Pandita. Di Hindu lebih banyak khususnya di Bali terkait dengan etno ideologi itu, atau saya sebut dengan genealogis, lebih banyak gelar kependetaan itu diambil dari wamsanya ya.
bukan warnanya ya wamsanya. Kalau sementara Sulinggih warnanya ya warna Brahmana gitu, atau Brahmana putus atau Brahmana sista itu. Nah, oleh sebab itu terkait dengan ini maka Parisada mengambil dulu namanya istilah adalah pandita ya. Jadi pandita, jadi pandit. Kalau kita kembali pada Bhagavad Gita, prinsip dasarnya adalah mereka-mereka yang telah hidupnya tanpa pamrih, ya disebut dengan niskama karma, dan dinyalakan oleh api jnana atau jnana agni, itu dia. Jadi bahasa kerennya kalau kita lihatlah orang-orang yang sudah tercerahkan atau orang yang telah membangun kesadaran dalam dirinya, consciousness lah. Di dalam bahasa kita Nusantara itu disebut dengan orang yang metatwa dan mejenyana. Ya, tahu akan hakikat dan wuruh ring saneng sarwa tatwa awadata, jadi hakikat ilmu yang terkait dengan ketuhanan juga ilmu kehidupan ini. Jadi inilah lembaga tentang diksa ini ya, karena dijelaskan tanpa diksa tidak akan mungkin ada pandita. Maka itu diksa itu mesti harus dijabarkan tidak hanya sebagai inisiasi pembaptisan, kalau saudara di Muslim pembaiyatan, di Katolik pentasbihan. Nah, tapi di sini ada sebuah lembaga ya yang di dalamnya ada diksa secara implisit terkandung di dalam sebagai inisiasi. Nah, jadi paling tidak di lembaga diksa itu ada semacam proses bagaimana penerimaan sisya, ya kan gitu dia, bagaimana proses pemberian pelajaran, kemudian dalam konsep setelah pelajaran dia anggap layak, dia memperoleh inisiasi diksa itu, kemudian dia sudah menjadi pandita, kemudian bagaimana setelah jadi pandita itu, kan ini penting sekali, apalagi saya sempat mengampu mata kuliah studi kependetaan di Pasawaparena dari 2004 saya pegang. Jadi saya berusaha sekali mengumpulkan literasi-literasi yang terkait dengan kesulinggihan. Ya, baik dari segi apa yang harus dikuasai dalam bentuk ritual, juga sesana ya aturan-aturan ketika kita menjadi sulinggih dan apa sebenarnya sasaran kita. Jadi inilah sebenarnya lembaga kependetaan itu, Nak Miko. Ya, jadi dengan demikian ikatan dengan guru yang akan memberikan pemtasbihan, pediksaan atau inisiasi adalah ikatan sepanjang hidup, bahkan setelah meninggal pun dia tetap harus bakti kepada istri gurunya atau guru patni, kemudian anak gurunya, dan termasuk juga cucu gurunya. Maka anak gurunya, kalau istri gurunya disebut guru patni, kalau anak gurunya setelah mendiksa disebut dengan guru putra, sementara nanti cucu disebut guru wesi. Jadi demikian ya, luar biasa ikatannya. Luar biasa. Ya. Ini pemirsa Hindu Channel menarik dari pengantar awal itu tadi bagaimana pembahasan terkait dengan guru, kemudian siapa yang ingin belajar, nah ketika belajar, kemudian bagaimana setelah menjadi seorang sulinggi, tingkatan spiritual atau tingkatan yang sudah lebih tinggi seperti itu. Nah, namun yang menjadi pertanyaan ini pertanyaan awam yang ada di umat Hindu, sebenarnya tingkatan sulinggi ini bagaimana? Karena apakah semua sulinggi, karena umat Hindu kan kalau di daerah bingung, kami bingung nih mau manggil sulinggi ini bagaimana, sulinggi ini menyebutkan namanya takut salah, kalau manggil Pak takut salah, manggil Ide takut salah juga. Nah, tingkatan kesulinggian ini ada di posisi mana ketika berada di lingkungan umat Hindu yang mungkin di masyarakat seperti itu? Sebenarnya dunia kesulinggihan itu seperti saya sebutkan tadi, kadang-kadang kan mendolat setiap kelompok masing-masing dengan gelarnya ya. Ya, ada yang menyebut Ida Pedanda, ada Ida Begawan, Ida Resi, kemudian Ida Pandita. Tapi masih banyak kita temukan penyebutan-penyebutan itu untuk mendolat diri-diri beliau itu dengan ratu. Itu dia. Sehingga kadang-kadang kalau Ida Sulinggih dipanggil Ida, banyak yang kadang-kadang tidak mau menerima. Harus dipanggil ratu. Kalau saya sendiri berdasarkan teks yang saya baca di Bharatayuda, ya kita paling tidak ya meliterasi diri tentang nama itu dan posisi beliau.
Di situ ada satu naskah yang sangat bagus, Brahmana Ksatria Padulur, bagaimana kaum ksatria dan para pendeta. Brahmana Ksatria Padulur mesti seiring dan sejalan. Ya, Brahmana tanpa wiku ya hilang. Ya, bisa ulang lagi. Brahmana Ksatria Padulur, parasparu pasar penaya, seiring sejalan, tidak boleh ada bertentang. Ya. Nah, jadi seiring sejalan, Brahmana Ksatria Padulur, parasparu pasar wiku tanpa nada ya hilang. Sesungguhnya kalau di Islam seperti umara dan umaroh kan itu istilahnya antara rohaniawan yang disebut pandita disebut wiku, ya, tanpa nada hilang, tanpa penguasa politis kekuasaan hilang, tanpa wiku kunang ratu wisirna. Jadi tanpa rohaniawan kekuasaan politis juga akan menjadi runtuh. Mesti kita ingat dengan Canakya ya, yang menghasilkan Arthasastra. Sehingga dengan demikian siapa yang wiku, siapa yang ratu. Maka ratu itu lebih banyak ke penguasa politik sebenarnya. Jadi kesatria yang sudah diabiseka, atau mungkin ya sekarang zaman inilah para penguasa-penguasa politik sebenarnya, apakah presiden, bupati, itulah sebenarnya layak disebut dengan ratu. Tapi sekarang terjadi juga pergeseran nama, entahlah apa latar belakang saya tidak tahu. Kalau seorang Sulingge disebut ide banyak yang tidak terima, harus disebut panggil ratu. Nah sekarang perannya sekarang di masyarakat, kan kita mengetahui bersama ada masyarakat awam, ada masyarakat suci. Nah, jadi masyarakat awam adalah itu yang disebut dengan walaka itu, nak. Nah, kalau masyarakat suci ya kumpulan para pendeta itu, para wiku, para pandita dan sebagainya. Sehingga seperti kita sampaikan tadi ya memang banyak paria nama-nama itu. Makanya oleh Parisada disebut kalau kumpulannya dia Sabo Pandita di Parisada itu. Jadi itu sebenarnya, nak, ya. Ya. Ida ampura dipotong langsung karena tadi menyinggung keguruan. Sebenarnya aturan di Sulingge, sekalian Miko belajar juga, aturan di Sulingge antara guru atau nabe dengan nana atau muridnya, ini bagaimana ide di dalam Hindu? Begini, memang agak unik sedikit ya. Kita tidak bicara dengan perguruan propan. Begitu dia tamat sekolah, dapat gelar, ikatannya hanya bersifat sebagai alumni. Ya, kalau di dalam perguruan, jadi dia bebas mau kemana aja dia. Kan itu dia kode etik. Sekali-sekali kerinduan dengan alma mater dia lakukan reuni kan gitu ya. Kalau di dunia kesulingan tidak bisa begitu, nak. Jadi sang murid yang sudah didiksa menjadi pendeta baru, tidak otomatis dia melepaskan dirinya dari garis perguruan itu. Mengapa demikian? Karena seorang nana diberikan modal ketuhanan oleh seorang guru. Ini modal yang paling tinggi dan sangat berbahaya sebenarnya. Mengapa? Kalau kita kembali kepada analisis ilmu modern ya, saya sebut dengan Bourdieu, teori modal. Seorang Sulingge adalah pemilik modal simbolik, dia bisa mewakili Tuhan di bumi. Ya. Kalau dia hukum positif misalnya di dunia propan, kalau dia melakukan kesalahan kode etik, kalau di mana dia bekerja selesai dia dipecat. Tapi kan tidak berarti gelar insinyur ininya lepas kan? Ya misalnya seorang insinyur kerja di pertanian di Kementerian Pertanian, misalnya Departemen Pertanian. Begitu dia melakukan skala, insinyurnya tidak hilang, tapi status kepegawaiannya yang hilang kalau dia dipecat. Kalau di Indo tidak, kalau terjadi pelanggaran sesana pada tingkat yang tidak bisa ditolerir, begitu ya, tidak bisa diterima, maka hukumnya bukan berarti dia harus meninggalkan guru, lepas dari murid, dari gurunya, lepas sekaligus kena hukum pantan. Tapi sebelum nana itu menerima pantan, ya artinya berhenti permanen ya secara hukum agama dalam kependetaan, paling tidak seorang guru harus memberikan apa disebut dengan teguran secara lisan. Kalau teguran tidak diindahkan, dia masuk ke patita namanya. Jadi pemberhentian melaksanakan aktivitas keseluruhannya selama itu waktunya nggak jelas. Ada yang berikan 6 bulan, ada yang setahun dan sebagainya. Untuk kembali, habis itu ketika dia kembali, dia lakukan upacara permohon maaf, guru benupi duka dan sebagainya. Nanti kalau memang juga tidak diindahkan, otomatis terjadi pemutusan. Gelar kependetaan disebut dengan pantan. Jadi ini resikonya dalam hal aguron-guron.
Maka dengan demikian, Miko, mungkin juga pengetahuan lebih banyak. Ya kan, sekarang bingung mana dia berstatus pandita, mana yang berstatus mangku sebenarnya. Ya, misalnya mohon maaf kita tidak sedikit untuk mengedukasi saudara-saudara kita di Jawa. Kemarin kan saya ngisi di Surabaya. Di Pandaan, terutama di tradisi saudara kita di etnis Jawa. Apakah status Romo Dukun itu sama dengan pandita? Kalau kita kembali menggunakan teori dan itu realitanya hampir selalu disebut dengan teori inisiasi, paling tidak ada 3 tahapan yang dilakukan oleh seseorang sehingga nantinya dia bisa berstatus sebagai sulingnya di bawah bimbingan guru nabi. Satu, sebut dengan upacara pemisahan, separation, ya, artinya separation bukan displit ya, artinya dipisahkan dulu dari status kedudukan sebagai kaum awam. Kemudian ada masa transisi, ibaratkan ulat yang akan menjelma menjadi kupu-kupu, ada masa kepompong. Jadi masa kepompong adalah masa transisi, dia menerima pelajaran maksimal dari gurunya. Nanti setelah dapat, ada yang disebut dengan pengesahan, apakah inkorporasi, ada aggregation. Ya, jadi bahasanya ada pemisahan, masa transisi pengisian, dan masa pengukuhan. Maka dalam konsep ini disebut dengan amati raga, nak Miko. Mungkin sudah dengar ini. Iya, mati raga itu kan bukan berarti mati kemudian rohnya lepas. Raga salah satu klase di dalam ajaran Samkhya bahwa unsur keterikatan. Maka dengan demikian kalau orang yang sudah melakukan mati raga berstatus sulingge masih keterikatan duniawinya masih tinggi, berarti dia belum memahami apa itu tentang amati raga. Walaupun kita sadari pertama, apakah kita setelah jadi sulingge notabene bebas sekali tanpa kepentingan material dalam kehidupan, saya kira juga kita harus bijak karena badan kita material, dia butuh perawatan. Maka bagaimanapun seorang sulingge, walaupun tidak ada walaupun beliau tidak, disinilah pentingnya disebut dengan guru daksina, disebut resiatnya itu punya kepada pendeta. Tapi kenyataannya di Bali punya kepada pendeta kan baru akan terjadi ketika diminta untuk menyelesaikan upacara. Ya maka itu resiatnya kita lah yang lemah di sini. Bagi yang tidak dituur, dimohonkan untuk upacara, dari mana sumber income-nya? Berat juga ya. Berat juga, maka itu harus ada teman-teman kemandirian modal finance ketika kita menapakinya. Jangan sampai setelah mohon maaf, ini kan banyak kritik dengan sulingge ini. Kebetulan saya menyusun buku juga menampaki jalan spiritual melalui Diksa. 2005 udah itu sama Pak Prof. Anggan, kebetulan beliau dulu dosen saya memang mengampu studi kependetaan. Memang disebutkan banyak yang purna tugas memperpanjang masa pensiun. Jadi kelanjut dari masa pensiun supaya nggak porphyria syndrome. Kenapa kita sampaikan? Mungkin dia pemilik modal secara politik, misalnya banyak hal orang mendiksa nih, nak Miko. Ada yang ingin lari dari kasus pidana, ya enggak. Ada yang ingin reproduksi identitas, kan gitu dia. Karena modal yang dia miliki sebagai pendeta ya modal simbolik yang mewakili Tuhan. Maka dengan demikian kita sadari bersama. Pentingnya juga kekuatan painan di dalam kita pendeta itu tidak bisa tidak, kan tidak mungkin kita hanya mengandalkan punya. Karena pemahaman resiatnya di Bali hanya untuk menjadi wijati aja, padahal di dalam teks Agastya Parwa dijelaskan begini, resiatnya ngarannya kepujan ring wong weruh ring kalingganing dadiwang. Jadi penghormatan yang diberikan kepada seseorang yang tahu akan hakikat daripada kehidupan ini, itulah yang disebut dengan resiatnya. Jadi menghormati. Penghormati itu kan tidak cukup hanya dengan sikap, paling tidak dana punya. Mari kita lihat misalnya biku-biku di Thailand kan gitu, dia kan diberikan dana. Tuh. Nah sekarang ini kan serba dilema, kita jadi sulingge. Ya pasang tarif misalnya. Sementara kan penghormatan kepada sulingge sedikit. Mungkin nak Miko sudah di Bali tahu persis. Kalau dana punya untuk ke pura tinggi, nak. Tinggi, nggak usah ditanya lagi. Tapi dana punya kepada pembentukan SDM kurang. Iya kan, kita jujur aja. Demikian nak Miko. Mengakhiri katanya kalimat akhirnya ini takut nanti dipotong itu. Iya, kenapa? Takut nanti dipotong oleh semeton Bali nanti. Iya. Nggih, ide niki
yang tadi langsung catat di penyampaian ide terkait dengan aturan-aturan kesulinggihan, kemudian ada beberapa yang di paten itu artinya kalau paten itu atau pantan ya, paten sama patir ya. Pati. Nah, jadi diberhentikan total, dikembalikan total. Status walakanya. Ya. Oh, nggih. Nah, niki kami meminta pemahaman. Jadi kalau di pemahaman diberhentikan berarti ada sesuatu hal yang memang dilanggar. Iya. Nah, sampai sejauh itukah kesulinggihan kita ide sampai ada pola pemberhentian, karena ini kan menjadi sulinggi ini kan belajarnya lama ide. Betul. Ide kan tadi sampun sampaikan belajarnya lama, kemudian sampailah menjadi sulinggi, bertemu dengan umat puluhan tahun bahkan bertahun-tahun sampai diputus, ini kan berarti ada sesuatu hal di balik itu. Something wrong. Mohon pencerahannya. Artinya pertanyaan Miko ini, Miko disclaimer lagi, tidak ada kepentingan lembaga apapun. Ini murni antara guru dan juga murid seperti itu. Sebab gini nak Miko ya, kalau kita telisik lagi, kita sayang lembaga diksa kita lemah, nak. Lembaga kemendetaan kita lemah. Mengapa? Ibaratkan sebuah produk seperti mobil gitu, ya, dia sudah bisa jalan produk kita, ya, dengan supirnya 15. Tapi regulasi, aturan-aturan tentang kesulinggihan ini jarang yang menekuni. Maka itu kita kembali dulu kepada diksa sebelum kita menjawab pertanyaan Nak Miko itu. Sebenarnya apa sih sebenarnya awalnya? Mari kita lihat pada Weda di payung besar kita. Uratina diksam apnoti. Brate, pantangan-pantangan disebut lebih bahasa operasi disebut dengan sesana. Sila itu lebih besar ya, lebih kode etik umum, ya kode etik khusus ini, namanya sesana atau brata. Uratina diksam apnoti. Jadi dengan brata lah sesungguhnya seseorang itu selain ritual diksa akan memperoleh kesucian. Uratina diksam apnoti. Diksam apyate daksinam, ya, melalui diksa dia akan menoleh penghormatan. Jangan artikan daksina sebagai sebuah bantan yang bersih sesari. Penghormatan, kemuliaan. Diksaya apyate, daksinam apyate saradaya. Maka dengan penghormatan itu dia harus mampu membangun keyakinannya dengan serada. Seradaya satyam apyate. Jadi dengan seradalah orang menuju untuk Tuhan. Maka dengan demikian, muara akhir dari sebuah diksa adalah Tuhan itu sendiri. Maka saya jelaskan di dalam penemuan S3 saya tentang lembaga diksa, beliau disertasi saya mengangkat diksa. Nah, jadi juga bagaimana saya memetakan bahwa diksa sebuah kesadaran membangun teologi pembebasan. Itu lunak ya, untuk menjadi Tuhan gitu kan. Kita ajaran Tatuam Asi, Wasudewa Kutumbakam kan di sini dia. Makanya lembaga diksa itu ideologilah meritokrasi, demokratisasi dan egalitarian, tidak ada diskriminasi. Maka setiap orang wajib untuk mendiksa. Tetapi karena pengaruh politik mungkin sempat kemarin menjadi monopoli dari wangsa tertentu gitu loh Nak Miko ya. Nah terkait dengan itu, jadi kita belum memiliki lembaga diksa yang betul-betul teruji. Mas kritik dengan misalnya ada kritik dari Pak Anggan, ya satu dulu masih, apakah beliau masih ada atau tidak, dosen saya dulu di S2. Jadi jaminan mutu seorang sulingih itu tidak bisa diukur. Karena apa? Dunia pendidikan antara nabe dengan anak atau calon anaknya yang telah diberikan ilmu hanya hubungan interrelasi. Itu nak. Karena apa? Beda kan? Misalnya kalau di Islam ada pendidikan memang terkait sehingga dia bergelar kiai nantinya. Demikian juga di Kristen dia melahirkan pendeta, ada sekolah seminari. Termasuk Katolik dan sebagainya, kita lemah nih nak sistem ini. Makanya syukur kita di kampus ya, sudah membuka studi kependetaan D3. Ini kan cikal bakal baru ya. Kebetulan saya memang keluar dari kampus dulu, walaupun ada studi kependetaannya mata kuliah di pasca sarjana, sekarang memang jurusannya memang jurusan kesulinggihan. Nah, kebetulan ada anak mantu saya dan ide istri masih disuruh sebagai dosen. Nah terkait dengan ini, jaminan untuk menjadi sulingih sebenarnya apa yang Nak Miko katakan lama belajar, tidak jaminan nak.
Karena semua tidak datang dari latar belakang macam saya jadi pendeta, mohon maaf tidak mau tepuk dada. Karena memang saya kan pendidikan saya agama, S1 agama, S2 agama, dan S3 agama. Bagaimana mereka lintas disipliner, ya, bagi seorang ekonom langsung menjadi pendeta, ya, walaupun kita tidak menutup kemungkinan jika bisa aja dia lebih, boleh katakan lebih apa ya, lebih katam kalau bicara, lebih kuat modal sulingnya kalau memang betul dipelajari. Tapi bagaimana kalau tujuan mediksanya itu hanya sekedar kembali tadi membangun modal simbolik demi privilege, reproduksi identitas, kemudian orientasi untuk mencari uang gitu, walaupun ya mohon maaf ini mengejar profit, walaupun sesungguhnya kalau kita sadari bersama kan, kalau memang benar-benar jadi sulingnya, saya yakin tidak akan kita pernah kelaparan. Nah, terkait dengan penyimpangan ini, kenapa kok bisa terjadi? Tentu tidak diharapkan sama sekali, sama dengan perceraian loh, nak. Adakah seorang calon pengantin berangan-angan ingin cerai? Tidak ada. Tidak ada. Itulah ikatan suami istri antara guru dengan anak. Dan, nah begitu dia hadir, sebenarnya kan bukan guru yang mencari murid, murid yang datang ke gurunya. Maka dijelaskan dalam teks, dalam memilih guru pun harus hati-hati. Maka dijelaskan ya di dalam teks Agastya Parwa, umulihakana tang maha guru sang rumah sekarang, pilihlah guru yang akan menyucikan dirimu. Dan ya, nah sekarang mohon maaf, mungkin Nak Miko sudah bisa mengamati saya sudah mendekati 20 tahun ya, 19 dengan kebawatian saya. Jadi yang datang ke sini, ya bukan saya, tolong jadi anak saya, kan mungkin saya begitu. Tentu banyak problem yang datang. Karena saya melihat dunia kependetaan, dunia yang betul-betul seseorang akan memperoleh privilege. Ya, padahal sesungguhnya bukan itu tujuan berguru. Bagaimana berguru ingin melepaskan kegelapan. Maka itu apa yang disebut dengan Raden Ajeng Kartini tentang keilmuan pendidikan, benar itu Nak Miko. Guru itu artinya gunatita rupa warjita. Gunatita artinya kegelapan, rupa warjita artinya cemerlang, terang. Jadi menghilangkan kegelapan menuju terang. Inilah peranan guru. Ya, jadi apakah saya sudah melakukan itu? Paling tidak ketika saya tahu fungsi saya, function saya akan melaksanakan itu maksimal mungkin. Maka dari itu, saya selaku nabe, paling tidak saya memiliki pengawasan yang ketat, disiplin yang ketat dibandingkan sulingi-sulingi lain, mohon maaf. Kenapa? Dia tidak kita awasi saat dia proses pendidikan sebelum kita baptis jadi atau kita diksa menjadi sulingi atau dikseta. Tentu setelah itu, maka konsepnya pengampuan bagi seorang guru kepada anak-anak yang sudah jadi sulingi itu berkelanjutan. Nak. Tidak bisa lepas karena waskat itu ada pada guru, terjadi penyimpangan gimana? Makanya disebut bambang sisya, bambang nabe. Perilaku buruk seorang anak akan ikut menurunkan grade nabe. Maka dengan demikian tentu ya demi ya udah banyak yang bilang kegagalan seorang murid itu karena gurunya gitu. Permasalahan sekarang ya jangankan itu anak yang ketemu baru gede di usia mungkin sama dengan saya, anak lahir biologi kita bisa bertentangan dengan kita, betul kan? Nah, jadi dengan demikian memang kita ketat. Nah sekarang kita mohon maaf, secara kasusistik saya tidak menyebutkan, sebenarnya banyak masalah, secara ibaratkan gunung es di dunia kesulingan. Tapi nabenya, gurunya tidak berani memberikan sanksi, tidak memegang regulasi, aturan-aturan tentang bagaimana melakukan penerapan disiplin itu. Sehingga dibiarkan pembiaran. Saya tidak mau menyulut siapa-siapa, ini kita buka di dalam intenki, ya. Akhirnya ada pembiaran. Nah kalau ini terjadi pembiaran, kapan disiplin di wilayah dunia kesulingan yang boleh sebagai citra dewata yang disebut dalam keilmuan disebut dengan teofani itu? Maka dengan demikian, seorang murid yang paham betul dengan ajaran, dia tidak akan pernah menentang ucapan gurunya. Makanya beberapa saya ngajar kesulingan, syarat-syarat guru seperti apa dan syarat-syarat siswa seperti apa. Kalau bicara syarat siswa atau murid kan berarti. Tapi begitu dia datang berguru tentu manis-manisnya aja karena dia ingin memperoleh sesuatu, betul kan Nak Miko?
dengan segala apa yang dia peroleh di masyarakat, seolah dia termarginkan, tidak berada memperoleh kesetaraan seperti itu. Maka saya sering diskusi dengan anak saya juga sudah dosen, juga doktor, mohon maaf ya. Ida, kalau ingin mendapatkan penghormat yang instan lebih baik mediksa aja Ida. Apakah Anda, saya tanya dengan anak saya, apakah Anda melihat Ida seperti itu? Tidak. Sebenarnya saya kan tidak ingin mendiksa di usia muda, Nak Miko. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, ya, kalau boleh setelah profesor baru saya ingin jadi sulingge. Oh, yes. Tapi nyatanya sekarang apa, di S2, saya di S3 saya masih ikut kuliah sebagai pendeta untuk ngambil S3 saya. Bukan permasalahan saya ingin kejar, ini bukan, saya ingin bahwa ketika kita bicara masalah agama, kita tidak bicara masalah ketuhanan saja, karena yang beragama manusia, Nak Miko. Pasti ilmu manusia juga harus kita kuasai. Maka itu saya di kampus sering mengusulkan sama paling tidak teologi kita tidak teologi murni tentang bicara tentang ketuhanan. Bagaimana teoekonomikus? Bagaimana orang bertuhan di wilayah ekonomi? Teososial, di mana orang di masyarakat mampu membebaskan masyarakat karena nilai ketuhanan itulah nilai egalitarian Tattva Amasi Wasudewa Kutombakam. Kemudian bagaimana di politik juga harus orang bertuhan, maka teopolitikus. Teo apa namanya keilmu misalnya tentang astronomi, tentang ekologi. Jadi ketuhanan itu luar biasa. Nah, khusus tentang dunia kesulinggihan, kita tidak bisa bicara masalah ajaran moksa saja, Nak. Ya untuk pembebasan, walaupun goalnya dalam moksa, tapi kenyataannya kan sekarang dalam proses ini ketika dia hadir sering muput, mendapatkan daksina, inilah sekarang menjadi orientasi sehingga melanggar kode etik apa namanya petunjuk-petunjuk dari guru. Bukan petunjuk dari guru saja, petunjuk dari sastra. Karena bagaimanapun seorang guru sebagai seorang nabi membawa tetekan, ya tetekan itu kan tongkatnya bukan hanya hiasan naga dan sebagainya, itu disebut dengan tongkat sastra. Tuh. Maka kalau ada seorang guru hanya memberikan keputusan berdasarkan mimpi, berdasarkan ini, itu Wikuragamayo namanya. Apalagi mendiksa di alam mimpi, gitu, langsung berpakai pakaian pendeta. Kan ada fenomena begitu kan. Atau memang hanya sekedar mohon maaf melukat, kemudian menyebut dirinya Dwi Jati. Nah, ini disebut Wikuragamayo nama dalam Resi Sesana Catur Yuga. Jadi tidak berpegang pada sastra. Maka guru mestinya, mohon maaf ya, diri saya akan bekali diri saya dengan sastra sehingga saya tahu terjadi pelanggaran-pelanggaran. Sebab kalau pelanggaran seorang pendeta dalam teks Wanaparwa ya seorang sudra salah satu imbalan karma buruknya. Kalau Wesya salah 10, kesatria 1 kesalahan 100 imbalan karma buruknya. Bagi seorang pendeta Brahmana 1 kesalahan 1000 hukum buruknya, Nak. Jadi dia mendapatkan lipatan. Maka itu menjadi dunia kesulitan memang. Kalau boleh sangat hati-hati. Maka itu orientasi mendiksa mesti betul-betul sadari diri. Apa yang Anda cari dalam pendiksaan ini? Maka dengan demikian tentang patita ini sebenarnya kalau saya pribadi mungkin ada sudah saya lakukan. Sebenarnya dalam hati saya tidak ingin sama patita anak. Karena seorang guru kesama swamam. Kesama, jadi kita paling tidak ego pemaaf lah. Tapi ternyata kenapa karakter manusia kan itu, Nak ya. Mohon maaf kalau kita uras patitato. Apakah kita lahir manusia yoni, kelahiran manusia juga? Mungkin di buku kita hampir memiliki persamaan dengan Buddhis. Kalau kesato yoni gimana? Kelahiran binatang. Sarpo yoni kelahiran ular. Naga yoni kelahiran naga. Ya enggak? Buta yoni ya buta kala roh bawah. Nah sekarang jangan-jangan lembaga diksa dimanfaatkan oleh ini penjelmaan ini, mungkin wajahnya manusia. Mohon maaf, saya mungkin tidak jamin, tapi kalau memang ada kesadaran kenapa tidak? Ya, kelahiran Dewa Yoni dia bijaksana, arif dan sebagainya. Makanya dalam kehidupan ini walaupun sama manusia, karakter kita belum tentu sama, Nak. Jadi ini loh, Nak ya. Maka dengan demikian, padahal kita kan dalam konsep pendidikan kesulinggi itu apa? Ingin membina apa sih nggak bisa diperbaiki? Itu bahasa sadar bisa. Itu demikian, Nak. Itu Miko langsung pegang 3 kunci. Iya, silakan, Nak. Mohon Ide bisa memberikan pemahaman kepada kita semua. Yang pertama, seberat apa
menjadi sulinggi? Seberat apa ketika ada permasalahan nabe dan sulinggi, Ya. dan nana Ya. dan murid, Ya. atau guru dan murid, dan ketika ada permasalahan dan sudah diputus kesulinggihannya atau guru dengan muridnya, apakah tetap menjadi sulinggi Ya. atau Bisa didiksa ulang lagi. monggo itu. Tiga niki. Begini nak, Langsung sejauh diborong. mana beratnya menjadi seorang sulinggi? Kita dikenal dengan catur bandana dharma. Nak. Ya. Jadi catur tempat bandana pengikat. Dharma sangat luas, tapi lebih sempitkan menjadi swadharma. Karena dharma itu bisa paramodharma, kewajiban kita dengan Tuhan. Paradharma, kewajiban kita pada sesama. Kemudian swadharma, kewajiban internal ya untuk koreksi. Apa yang ada di catur bandana dharma kewajiban sebagai seorang sulinggi? Satu, Amaryaran. Dia berganti nama. Abhiseka, epititem. Nama ini tidak boleh sembarangan. Pasti seorang guru akan memberikan nama pilihan, nama baptis. Nama dikse. Yang disebut dengan Abhiseka. Nah, terkait dengan Abhiseka masih keterkaitan dengan sistem genealogi. Oke, kita nggak bisa lepas genealogi di Bali, Nak Miko. Beda dengan etnis Jawa. Ya kan? Makanya kalau kemarin sempat Chandra, ya kan? Kalau saya jadi orang Bali, saya soroh apa itu? Ini kan kebangsaan. Makanya saya tidak pernah melepas gelar dari kewangsaannya. Karena itu kan kesepakatan sebenarnya. Ya enggak? Tahun berapa sih kesepakatan itu kalau kita kembali kepada bahasa Nusantara kita? Para pendeta zaman dulu cuma namanya empu, Kak. Makanya saya sering menamiko. Saya juga orang Jawa. Jadi empu ya, jadi kehormatan baik sarjana, baik dia ahli. Kalau dulu empu itu kan ahli semua, sekarang kan empu itu hanya ikut muput ritual gitulah. Jadi pendeta. Narsi itu barang impor lah. Orang-orang impor dari India, Rsi Markandeya, Rsi Agastya. Orang Nusantara tidak pernah bernama Rsi. Jadi empu. Jadi itulah peran. Nah, terkait dengan itu, ini Amari Aran. Jadi seorang nana tidak boleh mengganti namanya selera dirinya lagi setelah diberikan nama. Karena ada upacara waktu pendiksaan itu luluh nama nak. Luluh artinya menghilangkan, menghancurkan dia. Ya, mengenapkan. Luluh artinya apa? Luluh bersama kan interaksi dia. Nah, jadi maka disitulah seorang guru memberikan nama melalui ritual saat upacara pendiksaan. Nah, nama inilah kemudian dimasukkan dalam SK yang dibuat oleh Parisade. Maka sebelumnya kan sudah Dikso Parikso dan sebagainya. Nah, setelah Amari Aran, kemudian Amari Sesana. Ya, jadi dia harus meninggalkan kegiatan-kegiatan wolake yang tidak terkait dengan keagamaan. Mungkin saya juga bagian dari proses, saya tidak melakukan Amari Sesana dulu. Mengapa? Saya seorang guru agama. Nah. Dan malah seorang guru agama di sini pentingnya. Jadi saya pemilik modal yang memang boleh katakan apa, mohon maaf tidak ada tepuk dada. Bagaimana seorang pendeta yang memang dosen agama gitu. Di Katolik kan kita para pastor-pastor kan juga menjadi dosen. Yeah. Memang tugas seorang dosen, pendeta, nanti kita lihat pada kriteria dalam Sarasamusaya Sloka 500, kita jelaskan sejauh mana beratnya ke Dinak Miko. Jadi setelah Amari ini, Amari Sesana harus menggantikan. Maka tugas-tugas yang dipandang masih berada di wilayah propan, apalagi jual beli, melakukan kerja, walaupun pekerjaan itu semua mulia, tapi kan tidak pantas seorang pendeta mengambil pekerjaan itu. Maka inilah disebut Amari Sesana. Amari Wesa. Jadi dia mengganti atributnya. Kalau dia paham si Waistek dipegang, bukan kasogatan, ya gelung kayak saya nak. Dan ini tidak boleh dilepas kemanapun. Tuh. Karena ini dilakukan oleh seorang guru ketika merucut memberikan lingga ini anakku.
Apapun kondisinya, saya begitu. Saya mungkin dianggap juga Sulingge yang moderat dan modern mungkin dia. Saya sering masuk ke toko buku dulu waktu saya ngambil S3 dulu, walaupun masih pro dan kontra orang gitu. Saya melihat Sang Hyang Haji Saraswati kan tidak didikse. Kenapa kita harus berguru pada Sang Hyang Haji Saraswati? Kok wanita cantik. Keilmuan itu kan tidak melihat kulit. Dimanapun orang memiliki kompetensi, kita wajib berguru. Pada binatang pun kita berguru, termasuk para maharsi kita ketika menerima wahyu Weda itu. Dia berguru pada alam semesta kok. Sehingga alam ini diwujudkan misalnya Dewa Angin dari Dewa Marut, api jadi Agni. Seperti itu kan. Garuda, Garutman. Jadi kan berguru kepada alam, kemudian langsung Tuhan, itu natural polytheism lah. Nah, terkait sekarang dengan Wese ini, dia sama sekali nggak boleh kemanapun, gimana aturan kita. Saya pernah dialog dengan Nabe saya dulu. Nabe, karena saya masih merangkap ngajar di kampus, boleh nggak saya pakai celana panjang? Maksudmu apa? Pandit Jawaharlal Nehru, dia seorang pandit. Pandit di India kan jadi Perdana Menteri lagi. Dalam konsepnya Raja Resi sebenarnya itu. Di zaman Weda boleh Raja Resi. Hanya kan sekarang kok menjadi sangat riskan ketika seorang pemimpin politis akan dihujat kan. Kan ini. Nah, apa jawaban Nabi saya? Kapan kamu makan keju, baru kamu ganti pakaianmu, dia bilang. Artinya apa? Basis you adalah Nusantara, you adalah pemakan nasi. Inilah disiplin yang kita pegang. Karena konsep yang kita pakai inilah simbol semua. Simbol lingga, siwa lingga. Kalau kasogatan angaras bau. Ada yang angure, jadi mengurai rambutnya. Mungkin kita pernah lihat di Nak Miko di YouTube ya, Sulingge-Sulingge yang rambutnya panjang. Malah sebelum naik disisir dulu dia seperti merias, baru dia. Jadi itu. Ini disebut dengan Amari Wese. Ya, Amari Aran, Amari Sesana, Amari Wese. Jadi Sesana kembali. Apa itu Sesana? Adalah kode etik spesifik yang mengatur Sulingge. Lebih rigid daripada sila. Apa dalam Sesana dinamika? Ya mungkin kita akan panjang, enggak apa-apa. Ya biar kita dapat karena penjelasan walaupun mungkin kurang ya. Kalau di kampus kan 1 tahun, 6 bulan. 1 tahun lah. Nah, jadi Amari Sesana itu kalau boleh kita sampaikan, di mana tata laku harus diganti. Bagaimana tata laku terhadap guru? Bagaimana tata laku terhadap masyarakat? Bagaimana tata laku terhadap Tuhan? Apa yang harus dia lakukan? Nah sekarang, kalau kita kembali, Tuhan tidak bisa kita lihat. Nah. Tapi yang jelas yang akan melakukan pengawasan melekat adalah guru dan masyarakat. Maka disebut dengan Acarya Dewa Bawa. Guru itu adalah penjelmaan dewata. Bagi guru yang baik, kalau saya rasakan, saya sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Bagaimana saya berusaha mengangkat harkat martabat anak saya, agar dia tetap taat pada aturan-aturan Sesana. Jadi ketika saya memberikan Sesana ketat, jangan diartikan sebuah penghukuman. Kan ini yang sering terjadi. Mohon maaf Nak Miko, saya juga jadi pendeta kan harus berguru juga. Kalau dirasa saya dilakukan pelanggaran, saya dipanggil oleh guru saya, sebenar-benar apapun saya tidak akan melawan guru. Dan saya sungkem langsung duduk mencium kaki guru saya. Ini disebut dengan pada sewanam. Inilah disebut guru pada namaskara, hormat kepada kaki guru. Jangankan boleh melihat wajahnya dari sini ke atas, nggak boleh. Kita mesti begini. Inilah perguruan tantrik. Jadi guru itu bukan teman. Ya, bukanlah sebuah sebuah agen yang bisa memenuhi hasrat kita. Maka berat di situ, Nak. Dan terakhir itu, maka kaitan dengan Sesana, ada terakhir, catur bandana, umulahakan ka guru seseluruhnya. Hendaklah engkau bakti kepada gurumu. Ini yang paling berat. Maka kalau ini sudah dilanggar, berani pada guru, bahkan memfitnah guru, mau menyogok guru, tentu guru dalam hal ini akan menetapkan disipliner. Ini Nak. Maka itu, ketika kita belajar Sulingge, pertama bukan puja doa yang dipelajari, bukan cara membuat bandan, ada disebut dengan lontar sila krama. Inilah mengajar tentang guru. Nanti saya kirim sama Nak Miko biar tahu isinya kayak apa.
dengan hukum-hukum kependetaan. Benar. Ya saya susun bersama kakak saya karena lontar banyak di sini terkait dengan itu. Ini yang diabaikan, kewajiban kepada guru malah begitu. Sama aja nak Miko. Ketika di guru sekolah, apakah seorang guru akan memberikan nilai sama terhadap anak didiknya? Tidak. Oke. Termasuk mentalnya, termasuk intelektualnya. Apakah yang berintelektual bagus otomatis kita berikan nilai kalau moralnya buruk? Maka itu di dalam Sulingge ada sebut dengan proses evaluating. Jadi apa? Evaluating proses. Ya, jadi evaluasi tidak diterima ini itu enggak. Makanya saya tidak akan memberikan gelar kenabian kalau anak saya yang dianggap ini ada hal-hal bolong-bolong dalam etikanya. Nah, ini lanjut. Nah, sekarang berat berikut nak Miko. Sejauh mana nih beratnya? Berat semua. Berat semua. Apa yang disebut dengan 4 kompetensi yang harus dipegang. 1, sang abte. Sulingge yang bisa menjadi toladan. Ya enggak? Maka ketoladanan yang paling pertama bakti kepada guru. Kalau dia sudah tidak bakti sama guru, bagaimana dia berlaku pada masyarakat? Dia menipu masyarakat. Berarti dia tidak jujur. Dia tidak jujur dengan dirinya ketika dia diberikan diksa oleh nabenya. Dia tidak jujur kepada masyarakat, apalagi melakukan pembohongan publik. Dan ada kepentingan-kepentingan terselubung yang inginkan pada masyarakat atas dasar pelayan disebut loko palesraya. Padahal dia mengejar profit oriented. Nah. Niki, ini yang disebut dengan sang yang harus menegakkan apa sang abte. Yang kedua sang satyawadi. Paling tidak seorang Sulingge itu ucapannya benar-benar tidak bisa diragukan. Paling tidak das ngomong sastra, tidak mencela-mencele dia. Maka itu agar kita mengurangi kesalahan dalam Sulingge, paling tidak pedoman-pedoman kitab suci harus menjadi satu yang mengedukasi dan meliterasi dan yang paling penting sebut menavigasi dalam kehidupan. Ya karena itu masyarakat sakti. Yang ketiga, sang patirtan. Patirtan, tirta artinya suci. Tirta juga artinya air suci kan. Tidak hanya memberikan air suci, paling tidak dia juga memberikan penyejuk pada umat. Sekaligus dia muput upacara. Muput upacara pun harus jelaskan. Apa mungkin kita bisa banyak muput sehari kalau tenaga kita sedikit nak Miko hanya mengejar setoran. Maka kan ada istilah sekarang dengan PKS, nak bukan Partai Kesejahteraan Sosial. PKS pandita kejar setoran lah. Iya enggak? Dengan profit ini dia. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Sang penadan upadesa. Jadi mendidik masyarakat. Sebagai adi guru loka memberikan ketenangan. Bukan menjajakan diri untuk bisa dipanggil untuk muput dan sebagainya. Kalau saya nggak mau saya. Ya, saya hadir karena memang kebutuhan umat. Bukan menjajakan diri sebagai seorang pendeta. Misalnya saya buka di rumah buat berapa kali buat upacara di gereja dengan paket murah, masang iklan. Ini sudah menjadi produsen di sini. Pasti hal itu akan melakukan bersentuhan kita dengan yang lain. Maka terus terang nak Miko, saya pribadi, kenapa Ida nggak buat peseraman di gereja di sini sebagai sang penadaan upadesa? Peseraman saya seluruh Indonesia, saya bilang. Bagaimana saya kalau pergi keluar saya tidak bisa mengisi di Umpat saya lagi. Banyak seperti itu. Karena apa? Mereka seolah sudah membayar uang kursus gitu, misal kalau kita buka kursus, kita kan melibatkan yang lain, belum tentu kita sakit. Dan banyak hal lagi harus kita pikirkan. Maka peseraman saya keliling, makanya nak Miko pasti tahu. Saya kan hadir masuk media Bali TV itu bulan Mei 2022. Masih saya walaka waktu itu, sekarang hampir sudah 23,5 tahun. Saya di media. Nah, oleh sebab itu, maka disinilah sang penadaan upadesa ini penting. Jangan mengedukasi umat dengan kepalsuan. Nah, itu yang pertama sejauh mana beratnya Sulingge itu. Maka kalau boleh kita tahu, takut orang jadi pendeta loh. Karena ruang gerak kita dibatasi. Kemudian mata semua merosot. Dan saya kan lakukan ini. Jadi kontrol saya terhadap anak-anak saya. Bukan apa laporan dari masyarakat yang datang ke saya, anak begini, ini begini, begini. Kan sama kan sebagai produk ya.
Apa nak Miko, seperti istilah Padang ya nak Miko. Ketika enak, sabarkan pada orang lain. Tapi jika tidak enak, jangan sebarkan, sampaikan kepada kami. Tuh. Jadi, saya kan wajib merijek produk saya. Sebelum saya tarik, paling tidak saya lakukan teguran. Disinilah banyaknya nanak-nanak dan sulingnya tidak menyadari kalau dirinya ditegur oleh nabenya. Mesti kan senang. Nih, maka akhirnya apa? Bisa terjadi langsung bilang mau pamit dan sebagainya. Ini bukan dunia suka-sukaan, dunia kesulitan, ini kontrak ini. Kontrak 3 generasi loh nak. Seperti tadi, pada nabe, pada anak nabe jadi guru, dan pada cucu guru. Nabe Patni, nabe Putra, dan nabe Wesi. Guru Wesi. Jadi ini yang kurang dipaham karena apa? Memang terlena, jadi sulingnya banyaknya dituur dan sebagainya. Ya, saya dengan dunia kesulitan 18 tahun jadi pendeta ini, paling tidak kita tahu rasa gimana sih sebenarnya. Ya. Nah, yang kedua masalah apa tadi, Dona? Yang suling apa dengan guru, kemudian bisa guru dengan murid terkait dengan mengutus gitu loh, ide. Mencari guru baru. Itu ya, yang kedua ya, terkait dengan ini. Begini, banyak yang tidak paham. Kalau saya dengan anak sudah saya sosialisasikan. Sila krama ini loh nak, materi pegang diksa ini. Udah kita sampaikan. Kemudian literasi terkait dengan hukum. Begitu dia akan mau pamit. Nah sekarang alasan mau pamit seperti apa? Sengaja diputuskan oleh gurunya. Dan si sisya sulingnya anak sudah mau pamit sama gurunya. Kalau memang pantan diberikan atau pembatalan diksa oleh seorang guru dengan timnya bersama, guru saksi dan guru waktu dan guru nampak, paling tidak ada teguran lisan dulu, pembinaan. Udah saya sampaikan tadi. Ternyata tidak diindahkan, maka perilaku untuk menyelesaikan upacara kita tunda dulu selama 6 bulan, tidak melakukan layanan. Kemudian ternyata tidak diindahkan, baru kita melakukan pemutusan. Tapi terus terang aja, dari pengalaman saya, banyak yang tidak mau diputus dengan pemantanan itu. Mengapa? Sederhana kan. Diksa dari nabenya diterima, mengangkat. Tapi begitu pemutus dia tidak terima, padahal kan orang yang sama. Ngerti maksud Miko? Maksud, paham. Iya. Ini kan, diksa saya diterima dulu. Tapi begitu saya melakukan indisipliner dengan tegur dia sampai akhirnya paman, dia tidak terima saya pantan. Berarti apa? Berarti kenapa ketika di pantan tidak terima sementara di diksanya diterima? Ini kan lucu ini. Ya, makanya saya akan sederhana, jika perilaku sudah keterlaluan karena kendak nabe dan penilaian evaluasi kita selesaikan. Ada kasus itu pada diri perguruan saya. Terus ada sengaja dia mau pamit gitu loh. Buat surat pernyataan atau dengan diperas oleh sulingnya lain. Ini saya bilang sastra mana ini yang menjelaskan itu? Ya bahkan yang merespon sempat bercerita dengan saya itu. Saya minta butuh sastra, butuh navigasi literasi lah. Artinya apa? Ada nggak pedoman ini? Tuh. Nah kalau sudah begini, dia sudah mengundurkan diri mau pamit. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru? Apa mempertahankan? Ya, maka jalan satu, pemutusan hubungan sekaligus pencabutan diksa. Karena status diksa diberikan oleh nabe yang dipamiti. Ya kan begitu jadinya. Mengapa kok bilang pamit modal di bawah sementara ini sudah bagian dari ampura niki alpaka pada guru. Itu. Jadi otomatis sudah alpaka pada guru. Kan tidak mungkin modal di bawah, walaupun mungkin secara ritual dia biaya dirinya untuk mendiksa. Tapi bagaimanapun, apa cukup kalau hanya upacara tidak ada guru yang mengubah statusnya? Ini penting, nak. Kemudian, beralih kepada guru lain. Udah mau pamit satu, beralih pada guru lain. Saya berdasarkan literasi tidak bisa saya temukan, berarti sudah menduakan gurunya. Nah inilah disebut dengan numpuk yang diksa, apapun bahasa mereka.
Nah sekarang permasalahan, kalau sudah begitu gimana? Apa yang dilakukan guru? Tetap pantan. Pertanyaan kita, setelah pantan itu gimana lagi? Tentu pantan ini berdasarkan pertimbangan baik dari ketiga guru dan bersama Parisada yang memberikan surat hak Lokapala Seraya. Karena yang memberikan hak untuk pelayan pada publik adalah lembaga itu. Saya hanya menjadikan dia Sulingeh, bukan saya memberikan hak Lokapala Seraya. Itulah, maka ini harus dituntaskan oleh PADI. Terus bagaimana? Sudah dipantan secara ritual, Parisada juga menyaksikan atau sudah mengetahui, masih melakukan tugas, mesti disinilah pentingnya. Apa itu? Bagaimana kalau yang sudah jatuh Sulinggehnya menggunakan atribut kependetaan lagi? Sebenarnya secara hukum positif kan bisa dituntut ini. Karena menyalahgunakan simbol-simbol agama. Tapi ini belum tegas, Nak Miko. Sehingga akhirnya apa? Masyarakat terkecoh, dibohongi oleh seperti ini. Nah, oleh sebab itu, apakah boleh lagi berguru? Jelas ada dua literasi yang menjelaskan, kalau mereka sudah berhenti jadi Sulinggeh, alias pantan, didiksa oleh guru lain, maka yang mendiksa pun, yang membaptis lagi pun, sama pantannya dengan yang diberikan diksa. Nah. Pun, bagaimana orang belum mau pamit pada nabinya, maka dilema sekali, memang tidak ada alasan orang untuk mau pamit dari perguruan. Bagaimana kalau dia belum mau pamit sama gurunya, kemudian diberikan diksa, itu namanya mebaru ing diksa. Numpuk ing diksa, mebaru itu artinya apa? Berlomba memberikan sangaskara pediksa. Ini juga dilarang oleh Resi Sesana Catur Yuga. Yang tadi yang pantan didiksa oleh guru lain, guru ini kena pantan, itu dalam lontar Catur Yuga. Jadi ini aturan-aturan main ini saya sudah navigasi literasi Nana dengan salinan-salinan lontar ini gitu loh Nak. Gimana beratnya Nak? Maka ini diksa tidak boleh dibongkar pasang. Ya, itu artinya bahwa kami dari Hindu Channel mendapatkan literasi ini juga kan Mas Tunggara. Gitu. Sebenarnya dari diskusi kita ini, bagaimana sebagai Hidupan Ditampu bisa memberikan pengetahuan kepada kami, kepada masyarakat terkait dengan tidak bisa dipermainkan hal-hal seperti ini. Betul, karena lembaga sakral. Lembaga sakral. Dan bahkan secara tingkat kesucian pun ini dari masyarakat yang biasa sudah diputus menjadi yang lebih berkualitas, artinya lebih tinggi. Karena ini merupakan pemahaman yang memang kita butuhkan. Ini durasi lumayan lama, daging semua. Tapi berapa banyak? Tapi kita mohon bisa berikan pesan, Ida. Harapan besar sebagai guru, sebagai Sulinggih yang tentu kita sudah tidak ragukan lagi ketika melihat di media seperti itu. Begini Nak ya, jangan kita amini pembenaran oleh salah satu ucapan dalam susastra Weda yang namanya Niti Sastra, di kitab Niti Sastra. Ri Yuganta kali datang ketika zaman kali memasuki dunia ini. Tanhana mengeluarkan rengsang mahadana. Tidak ada yang lebih utama daripada orang yang beruang. Ya. Sang Sura Widagda Pandita, sami mengayap rengsang dan neswara. Sang Sura pemberani, kesatria. Widagda orang terkenal, Pandita Sulinggeh, semua menghamba pada orang yang punya uang atau menghamba pada uang. Inilah sebenarnya yang menjatuhkan harkat martabat kita. Maka dengan demikian, bagi yang sudah memasuki dunia kesulinggehan, harapan saya, pesan saya, ya closing statement, mari berlakukan ajaran catur purusa arta, dharma, arta, kama, moksa. Landasilah semua berdasarkan dharma. Tapi ketika kita di dunia sulinggeh, bukan arta yang semata-mata ditujukan, bukan semata-mata memenuhi hasrat nafsu kita, kama, tapi tetap berlandaskan dharma untuk mencapai sebuah pelepasan. Jadi investasi kita sebenarnya di dunia sulinggeh adalah investasi akhirat. Maka dengan demikian, bagi yang akan memasuki dunia kesulinggehan, sebenarnya bukan dunia yang mengenakkan loh Nak. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan karena banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi. Tidak sembarangan.
tolong berpikir sekian kali. Tapi juga dampak daripada apa? Di garis perguruan saya juga perlu saya melakukan. Karena setiap yang sudah mendikse dalam kurun waktu tertentu seolah sudah bisa dibaptis menjadi nabi. Maka sebagai agen. Nanya masalahnya kan begini, nah kita kembali sebagai wawasan lagi. Kita menggunakan teori kelembagaan, ada disebut dengan agen, ada disebut dengan struktur, pemegang regulasi, dan ada aktor. Siapa pemegang regulasi Parisade? Siapa agen? Pendeta nabi. Siapa aktor? Nana yang dilahirkan. Maka kita tidak bisa ngomong apa-apa. Kalau aktor ini sebuah produk cacat, harus dikembalikan. Permasalahan sekarang sejauh mana agen-agen nabi-nabi ini, termasuk saya koreksi diri saya, sudah melakukan peran itu. Saya rasa peran itu sudah saya lakukan. Ternyata si aktor-aktor masih ingin enak saja. Karena dipikir dunia kesulitan, dunia kenyamanan, dan dunia kenikmatan. Tidak. Itu maka dengan demikian kita harus sadar sekali bersama-sama. Ya, saya astung karena saya masih pegang dulu jadi PNS gitu, saya masih menjadi, mohon maaf ya, bukan berarti saya mengharap semua orang masih jadi PNS jadi sulingnya. Kalau tidak gayut dengan profesi kependetaan ini kan sudah berat ya, karena di situ ada amari sesana. Ya, maka dengan demikian marilah kita camkan bersama-sama. Ya, dalam hal mengambil keputusan bahwa dunia kesulingnya adalah dunia lembaga sakral, kemudian tidak bisa dipermainkan, sehingga dengan demikian, kalau kita mempermainkan diksa, berarti kita sesungguhnya mempermainkan Tuhan sebenarnya, karena kita adalah sebagai sulingnya adalah citra Tuhan itu sendiri. Ya, makanya sebut kalau dia pemegang siwa, siwa sekala ring jagate. Buddha sekala ring jagate, jadi mewujudlah Tuhan itu siwa pada diri seorang sulingge. Dia punya aturan main. Maka dalam bahasa kampus, mungkin nanti nak Miko, mersialah dia menjadi apa? Aksis mundi, penampakan teofani dan hirupani, penampakan Tuhan pada diri. Maka kalau Tuhannya kangen kau itu karena kemari, nanti bukan jadi Tuhan, jadi hantu dia. Jadi demikian, walaupun saya sebagai sulingge, sebagai nabi tidak sempurna, saya mohon maaf seandainya ada produk saya yang membuat masyarakat menjadi kecewa dan menjadi dirugikan. Mohon maaf, saya akan melakukan tindakan maksimal sesuai dengan aturan yang ada. Karena bagaimanapun yang hadir, seperti kita sampaikan tadi, wujudnya memang manusia. Tapi kan bisa jadi kalau kita kembali banyak kelahiran dari yang rendah, sehingga sifat-sifat itu belum mampu kita lebur dalam upacara sederaga itu. Nah, maka itu mari kita sadari bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Matur suksoma Ide Pandita Empu Jaya Acarananda. Kok seberat ini ya saya podcastnya Ide? Kenapa? Tentang kesulinggihan dan host tidak bisa berkata apapun karena ini adalah ranah kesulinggihan. Matur suksoma Bapak Ibu sampun menyaksikan Hindu Channel selama di Bali. Semoga Ide Ibu sehat selalu. Dan kami mohon doanya Ide Pandita Empu Jaya Acarananda ketika di Bali bisa berjalan lancar tanpa ada halangan apapun, karena ini literasi-literasi yang memang diperlukan oleh umat Hindu yang baik yang ada di Bali maupun di luar Bali. Matur suksema, kami tutup bersama dengan Ide Pandita Empu Jaya Acarananda, diskusi tentang tingkatan yang lebih tinggi, tingkatan kesulinggihan, tentang Nabi Agurun-gurun sakral sekali. Matur suksema, kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Suksema Ide.